Semua orang tercengang. Ketika Tuan mau keluar dari reruntuhan, dia tersentak. Untungnya, saya memiliki perlindungan baju besi. Orang-orang dari Liga Wugu menghela nafas lega, dan serigala hantu datang kepada Tuan Mo, dan kemudian pusaran terbuka di depannya. Melihat pusaran air hitam, Tuan Mo merasa bahwa dia akan tersedot ketakutan seperti yang dia katakan, serigala hantu. Serigala hantu, 3 kata ini, membuat semua orang takut. Bagaimanapun, serigala hantu liar adalah salah satu dari 10 hewan liar yang mengerikan di Gunung Tandus Besar, tetapi muncul di sini hari ini dan membunuh begitu banyak orang. Serigala hantu liar mengabaikan keterkejutan pihak lain, tetapi terus mengisap. Orang dewasa Mo sangat ketakutan sehingga dia menempelkan tanda di tubuhnya, lalu tubuhnya melayang, dan dengan cepat mencapai udara. Jimat terbang. Bibi Feng dan yang lainnya terkejut. Bagaimanapun, jimat terbang sangat berharga di sini, dan itu juga berharga. Tapi sekarang untuk menghindari serigala liar, Mo dewasa ini hanya bisa terbang ke udara dan marah. Wah, kamu telah menyia-nyiakan jimat terbang padaku. Kamu jimat terbang paling lama 1/4 jam. Lin Tian berkata sekilas. 1/4 jam. Orang dewasa Mo itu selesai berkata, buru-buru berbalik untuk menyelinap pergi. Orang-orang kelas 3 itu, melihat bahwa pemimpin mereka telah melarikan diri, ketakutan untuk mengungsi. Serigala hantu memandang Lin Tian, tuanku. Pergi, pergi. Lin Tian melanjutkan, dan kisah serigala hantu menyebar ke seluruh Liga Wugu. Mereka yang berada di depan gerbang kelas 2 dan gerbang kelas 1 mendengar hal ini, satu persatu bersembunyi. Itu membuat Lin Tian lewat dengan sangat lancar. Dalam kegelapan, orang-orang di Liga Wugu membicarakannya. Penatua bab itu terkejut dan berkata, bagaimana dengan klan kelas 1 dan 2? Gao Yu berkata di satu sisi, aku pasti melarikan diri. Alis Yundong mengerutkan kening, sekte kelas 1 dan kelas 2 ini tidak sebagus sekte kelas 5 kita. Ketika Penatua Zhang mendengar ini, dia berseru, selama saya tahu, saya tidak melawan, saya membiarkan mereka masuk. Mendengar ini, semua orang tahu apa maksud Tetua Zhang, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya. Siapa yang membiarkan mereka menjadi pemimpin Liga Wugu? Tetapi mereka juga bertanya-tanya apakah Lin Tian dan yang lainnya dapat dijatuhkan oleh orang-orang di kamp konsentrasi utama. Saat ini, kamp konsentrasi master penuh dengan jutaan orang jalan napas, dan biasanya kamp master sedang dalam kultivasi, apalagi hal-hal sepele seperti itu. Tapi hari ini tidak sama. Saya mendengar bahwa ada tamu tak terduga dari Liga Wugu, dan ada hewan liar yang mengerikan. Beberapa ahli siap bergerak. Oleh karena itu, banyak ahli muncul di lembah di depan Lin Tian dan yang lainnya. Para ahli ini memiliki lebih dari 1 juta jalan napas, dan berdiri di sana. Ketika 1 jalan napas dibuka, Lin Tian dan yang lainnya dapat merasakan bahwa mereka akan tertiup angin. Ketika Lang Yunjian melihat ini, seluruh suaranya tergagap, di sana banyak master. Itu terlalu banyak, bukan? Pria tua itu juga ketakutan, dan Bibi Feng berkata dengan gelisah, apa yang bisa saya lakukan sekarang, Tuan Lin? Dalam kegelapan, orang-orang di Liga Wugu mengira Lin Tian akan ditakuti oleh orang-orang ini, terutama Tuan Mo, yang masih bersembunyi di kelompok ahli, tertawa dan berkata, wah, kenapa kamu tidak gila? Lin Tian berkata, jika kamu tidak ingin mati, minggir. Ada baiknya orang tidak mengatakan ini. Begitu mereka mengatakan ini, beberapa ahli tingkat tinggi tidak akan menyukainya. Beberapa orang masih berdiri dan berteriak, apa yang kamu? Wah, tahukah kamu siapa kami? Kamu pikir binatang buas bisa mengalahkan kita? Beberapa orang tidak memperhatikan serigala. Ketika binatang buas mendengar ini, dia melompat dan mendatangi orang-orang itu. Orang-orang ini siap melakukan hal yang sama. Satu persatu, jalan napas terbuka, dan kemudian orang-orang ini jenuh untuk menyerang, sehingga serigala tidak mungkin mendekat. Serigala hantu liar hanya bisa kembali ke Lin Tian dan mengerutkan kening. Tuanku, mereka terlalu banyak dan memiliki kekuatan yang kuat. Kecepatan saya tidak memiliki keuntungan. Tidak ada. Lin Tian berharap untuk mengatakan hal yang sama. Tapi ini menarik ejekan para master ini, dan para murid Liga Wugu yang bersembunyi di kegelapan merasa lega ketika mereka melihat hantu serigala Lin Tian akhirnya kehilangan fungsinya. Orang dewasa Mo itu lebih diejek, wah, tanpa serigala hantu ini, kamu. Beberapa orang bahkan berkata, nak, patuh dan lembut. Tuan lain menunjukkan senyum jahat mereka satu persatu, tetapi Lin Tian tenang seolah-olah dia tidak takut. Lihat Lin Tian mencibir Tua Mo Chang, wah, menurutmu jangan bicara, berdiri di sana tak bergerak, pikir kamu baik-baik saja. Lin Tian berkata, saya pikir ini kesempatan bagus. Peluang. Orang-orang tidak tahu arti Lin Tian, dan Lin Tian secara alami ingin melatih keterampilan menempa, terutama bagi begitu banyak orang dengan lebih dari 1 juta saluran udara, jika mereka bekerja sama dengan diri mereka sendiri, mereka pasti akan meningkatkan diri dengan cepat. Jadi Lin Tian keluar selangkah demi selangkah. Serigala hantu ingin mengikutinya, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, jangan khawatir, ini dan seterusnya. Serigala hantu harus menunggu di sana, sementara lelaki tua itu dan yang lainnya bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Ketika orang-orang melihat bahwa Lin Tian benar-benar pergi ke para ahli ini, mereka terkejut satu persatu.
Orang dewasa Mo itu mengejek, benar-benar tidak takut mati? Ayo, keluarkan serangan terbaikmu, atau tidak akan ada kesempatan. Lin Tian melihat ratusan orang di sini dan tertawa. Ini adalah pertama kalinya ratusan orang mencari pelecehan, jadi seseorang memimpin dan keluar dengan satu telapak tangan di udara. Tetapi Lin Tian hanya mundur beberapa langkah, tetapi tidak ada yang terjadi. Yang lainnya mengikuti. Tapi hasilnya sama. Tapi adegan ini, di mata para murid Liga Wugu, adalah just terlalu tak terbayangkan. Beberapa orang masih tergagap, ini mengerikan. Tenggorokan penatua Zhang tersangkut. Orang ini, dia bukan manusia. Tapi Tuan Mo sedang terburu-buru dan berteriak kepada orang-orang, cepat, bawa dia. Serangan gila ratusan orang membuat penempaan Lin Tian bekerja dengan sangat baik, langsung dari tahun 20.000 hingga 25.000. Ketika mereka melihat bahwa Lin Tian Dao tiba-tiba menjadi lebih kuat, mereka semua tertutup, terutama hitam luar biasa di kejauhan menghibur diri mereka sendiri. Saya tidak bisa membawanya sebelumnya, saya tidak bisa menyalahkan ketidakmampuan saya, tetapi semua orang tidak bisa membawanya. Tetapi para ahli itu tidak mau mengeluarkan senjata sihir tajam mereka sendiri dan bergegas ke Lin Tian, memotong dan menusuk dengan liar. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Sampai seperempat jam, orang-orang itu hampir kelelahan. Setelah mereka lelah, jalan napas Lin Tian telah mencapai 30.000. Lin Tian sangat puas dengan hasilnya, tetapi para ahli tidak puas. Mereka mengeluh satu persatu, orang ini, bagaimana dia bisa menahan serangan kita hanya dengan puluhan ribu jalan napas? Siapa tahu? Seseorang tidak punya pilihan. Leng Yujian berseru dengan penuh semangat, yang lebih tua itu perkasa. Sungguh orang dewasa yang mengerikan, desah serigala. Lin Tian menatap tuan-tuan itu. Hanya itu yang bisa kamu lakukan? Para ahli itu, tanpa kesombongan sebelumnya, tetapi satu persatu saling memandang, menunjukkan tampilan yang sangat tidak berdaya. Lin Tian masih menatap Lord Mo yang terbungkus rapat. Dan kamu, apakah kamu masih di sini? Tuan Mo sudah tertekan dan dimarahi di dalam hatinya, bagaimana saya bisa datang ke sini? Ketika Lin Tian melihat bahwa dia tidak berbicara, dia menatapnya dengan dingin. Jika kamu tidak datang, ayo minggir. Sebaliknya. Tapi Tuan Mo berkata, semuanya, jangan biarkan aku. Orang ini hanyalah bek yang kuat. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyerang? Dan mereka pikir itu benar, jadi ratusan orang berdiri bersama, dan mereka saling berjaga-jaga. Dengan cara ini, serigala hantu tidak dapat menyelinap menyerang sama sekali, dan serangan Lin Tian tidak dapat mengguncang jutaan orang jalan napas ini. Tapi Lin Tian tertawa, kamu benar-benar tidak ingin membiarkannya? Jangan biarkan aku, nak. Apa yang dapat Anda lakukan pada kami? Tuan Mo berkata kepada itu, dan Lin Tian hanya berkata, oke. Saat berikutnya, semua orang melihat adegan kaget. Lin Tian melihat banyak pil di tangannya, dan kemudian pil ini dibuang satu persatu, membidik ratusan orang. Pil-pil itu kuat dan bisa dikunci, jadi ketika dipukul, adegan, booming, dan kemudian bumi bergetar. Orang tua itu menarik napas. Begitu banyak pil yang sangat kuat. Untuk pertama kalinya, Bibi Feng melihat Lin Tian membuang begitu banyak pil yang mengerikan, sementara Leng Yunjian berkata dengan demensia, apakah kamu masih bisa hidup? Tidak hanya orang-orang ini, mereka yang berada dalam kegelapan Liga Wugu, satu persatu, tinggal sampai asapnya menghilang. Adegan itu penuh dengan orang-orang yang terluka parah, dan mereka semua menangis dan dimarahi. Ketika serigala hantu melihat kesempatan itu, dia melompat. Ketika orang-orang itu melihat serigala hantu, mereka berteriak, tidak. Namun, sudah terlambat. Orang-orang yang terluka parah ini hanya memiliki satu ujung ketika mereka bertemu dengan serigala hantu. Artinya, mereka menjadi tulang putih. Tuan Mo memiliki baju besi, tetapi dia belum memutih, tetapi dia menyeret tubuhnya dengan serius, dan dengan cepat berguling untuk pergi. Akibatnya, serigala meraih lengannya dan mengayunkannya secara langsung. Dia jatuh dengan keras di depan Lin Tian dengan baju besinya. Lin Tian memandang Lord Mo rolling di tanah dan melihat tulang putih di depannya. Lihat, jika mereka bukan kamu, mereka tidak akan mati. Ketika Tuan Mo melihat tulang putih, dia takut menjadi konyol. Tapi dia berkata dengan keras kepala, wah, aku adalah pria berbaju besi, dan aku tidak bisa masuk ke pedang dan pistol, dan aku juga tidak bisa masuk ke serigala hantu. Oh, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak dapat membantu Anda? Lin Tian tampak tersenyum, dan Mo berkata, ayo, aku akan memberitahumu, itu saja. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membunuhku. Serigala hantu liar tidak bisa melihat lagi, tapi dia tidak bisa dibunuh dengan serangan gila. Paling-paling, itu hanya mengguncangnya. Pedang awan dingin itu maju dan berdetak beberapa kali. Ketika dia menemukan bahwa baju besi itu sangat keras, dia memandang Lin Tian Dao dan berkata, Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Lady Tian tidak berbicara, tetapi Tuan Mo bangga. Adapun Liga Wugu di dekatnya, dia tidak tahu harus berbuat apa ketika dia melihat tulang putih itu. Hitam luar biasa tetapi berseru, orang ini, benar-benar kejam, langsung memadamkan para ahli Liga Wugu. Lin Tian berjongkok dan tersenyum setelah memukul baju besi. Semuanya terbuat dari bahan khusus.
Itu benar. Armorku terbuat dari sejenis armor lin hewan liar, yang sulit dipecahkan. Sisi lain tidak lupa pamer. Lin Tian mengeluarkan penanya dan menggambar di baju besi. Orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Tuan Mo tertawa, "Wah, menurutmu jika kamu menggambar sesuatu, aku akan mati?" Sungguh. Lin Tianxie tersenyum. Jangan percaya, tetapi saat berikutnya, ketika Lin Tian selesai melukis, tiba-tiba, cahaya keemasan jimat itu berkedip-kedip, dan kemudian baju besi itu mulai retak, dan akhirnya terbelah. Kemudian orang-orang di dalam terbuka, dan orang-orang terkejut, terutama Tuan Mo, "Mengapa, baju besi saya, bagaimana Anda bisa memecahkannya?" Tapi Lin Tian bangkit dan bersandar pada serigala hantu. Beri dia tumpangan. Iya. Ketika hantu serigala membuka kemampuan menghisap jiwanya, Tuan Mo berteriak, "Tidak." Saat berikutnya, Tuan Mo berubah menjadi tulang putih, dan Leng Yunjian dengan senang hati lari ke Lin Tian dan menyembahnya. "Tuan, Anda benar-benar kuat." Tetapi lelaki tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anak kecil, apakah jimat yang baru saja Anda miliki yang dikatakan memecahkan jimat yang rusak?" "Hampir." Lin Tian mengucapkan beberapa patah kata, bukan untuk melanjutkan, tetapi untuk bergerak maju. Tuan tua itu gila, harta karun rusakfu, keberadaan asli benar-benar. Wanita bertopeng tidak menyangka Lin Tianlian dapat melakukan keterampilan semacam ini. Namun, pasukan Liga Wugu di belakang tidak berani mendekatinya. Mereka hanya bisa menjaga jarak tertentu dari Lin Tian dan maju ke camp bakat selangkah demi selangkah. Orang-orang di camp bakat tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi mereka semua berada di menara saat ini. Menara tinggi ini berdiri tidak jauh di depan. Ada 10 lantai ke arah Lin Tian, dan setiap lantai dijaga oleh beberapa murid. Ketika para murid melihat beberapa orang dan sekelompok murid Liga Wugu di dekatnya, mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Jadi itu menyebar dengan cepat. Orang-orang dari camp bakat keluar satu persatu dan mengambil jalan di depan mereka. Ketika nafas orang-orang itu dilepaskan, masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 2 juta saluran udara, dan mereka masih sangat muda. Orang tua itu dan yang lainnya benar-benar tercengang, dan para jenius itu menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan keraguan. Leng Yunjian berkata untuk Lin Tian, "Jika kamu tidak ingin mati, beri jalan." Apa? Orang-orang itu mengira mereka telah mendengar hal yang salah. Mereka menajamkan telinga mereka satu persatu. Beberapa orang juga menunjuk ke Leng Yunjian. "Wah, tahukah kamu siapa kami? Tidak peduli siapa kamu, selama kamu blok cara para pendahulumu, kamu akan mati." Pedang awan dingin sekarang bersemangat tinggi. Ini membuat marah para jenius ini sepenuhnya. Sementara orang-orang itu berbicara tentang siapa yang akan membersihkan Lin Tian dan yang lainnya, sebuah suara datang dari belakang para jenius ini, "Berhenti dulu." Ketika mereka berbalik, mereka melihat seorang lelaki tua duduk di punggung beruang, yang masih mengenakan banyak baju besi pertahanan. Orang tua itu berkata kepada orang banyak, "Saya akan berbicara dengannya dulu." Mereka semua mundur ke satu sisi dan berkata dengan hormat, "Tetua Siong." Pria bernama Siong datang ke Lin Tian dan yang lainnya selangkah demi selangkah dan mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, saya penatua yang bertanggung jawab atas camp bakat, Siong Wu, dari Liga Wugu." Lin Tian menjawab, "Saya tidak peduli siapa Anda. Saya hanya ingin orang-orang dari aliansi Tiangwu. Jika orang lain menghalangi, mereka akan mati." Ketika para jenius itu mendengar bahwa Lin Tian sedang mencari aliansi Tiangwu, mereka saling memandang satu persatu, sementara beberapa berkata, "Saya tidak tahu betapa hebatnya dunia ini. Orang ini, apakah kamu tidak tahu kekuatan tetua Tiangwu?" Melihatnya berarti cuek. Ketika para jenius membenci Lin Tian, Siong Wu berkata sambil tersenyum, "Wah, saya telah melihat apa yang terjadi hari ini, tetapi kami menyambut para jenius di Liga Wugu. Jika Anda ingin bergabung dengan kami, bagaimana dengan hari ini?" "Ku bilang, aku hanya ingin orang-orang dari aliansi kuno." Lin Tian berkata dengan dingin. Setelah melihat kegilaan Lin Tian, Siong Wu tersenyum masam, "Wah, saya cukup baik untuk berbicara dengan Anda, tetapi Anda tidak tulus. Bagaimana saya bisa berbicara dengan Anda? Siapa yang ingin berbicara denganmu? Apakah Anda sedikit asmara?" Kata-kata Lin Tian mempermalukan Siong Wu. Para jenius itu berpikir bahwa Lin Tian menghina Siong tua hanya dengan menghina mereka. Satu persatu, beberapa dari mereka berteriak, "Wah, bisakah kamu percaya aku menamparmu sampai mati? Wah, beraninya kamu begitu gila dengan kemampuanmu?" Siong Wu mencibir, "Wah, aku cukup baik untuk berbicara denganmu, tetapi kamu tidak membicarakannya. Anda mengecewakan saya sedikit. Tidak masalah bagiku apakah kamu kecewa atau tidak, tapi aku memberitahumu bahwa jika kamu ingin menghalangi jalan, kamu akan berubah menjadi tulang putih seperti tuan-tuan itu." Begitu kata-kata Lin Tian jatuh, dia segera menarik ketidakpuasan para talenta. Tapi tidak jauh dari situ, orang-orang Liga Wugu bertanya-tanya apakah talenta ini bisa memenangkan Lin Tian. Pada saat ini, Siong Wu melontarkan niat membunuhnya, "Aku akan membuatmu lengkap jika kamu ingin mati." Dengan itu, Siong Wu berkata kepada seorang pria, "Kamu, naik dan buang dia." Pria bernama itu segera berkata dengan gembira, "Ya, penatua."
Pria ini keluar dengan lebih dari 2 juta jalan napas di tubuhnya, sementara Lin Tianchai memiliki 30.000 jalan napas. Jadi pria itu mencibir, 30.000 jalan napas, berani bermain. Lin Tian mengabaikan, masih menyimpan 30.000 jalan napasnya, dan bahkan berkata, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Ayo pergi dengan sekelompok orang. Sekelompok orang? Para jenius itu, untuk pertama kalinya, begitu terprovokasi. Mereka telah menyatakan ketidakpuasan mereka. Beberapa bahkan berkata kepada Xiong Wu, Tetua Xiong, ayo pergi. Tapi Xiong Wu berkata, itu hanya satu orang. Bisakah saya menggunakan begitu banyak dari Anda? Ketika mereka mendengar ini, mereka pikir itu masuk akal, jadi mereka bertanya kepada pria yang baru saja keluar untuk memperbaiki Lin Tian, dan pria itu berjanji, jangan khawatir, lihat bagaimana saya dapat dengan mudah menjatuhkannya. Selesai berkata, orang ini terpisah satu telapak tangan, tujuannya adalah Lin Tian. Lin Tian dipukul untuk waktu yang lama dan menghancurkan gunung. Orang-orang mengira Lin Tian hancur, tetapi Leng Yunjian dan yang lainnya menyaksikan dengan cemas, berdoa agar Lin Tian baik-baik saja. Namun, serigala sangat lega karena dia bisa merasakan cuaca hutan masih sangat kuat. Para jenius ini mencibir, lihat, inilah akhirnya. 30.000 jalan napas, berani berteriak. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Orang lain di Liga Wugu juga berpikir bahwa Lin Tian mungkin benar-benar mati. Bahkan pria kulit hitam itu mengira Lin Tian akan mati. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian keluar dari reruntuhan, dan jalan napas mencapai 40.000. Semua orang saling memandang, bagaimana jalan napasnya membaik. Baru saja 30.000 yuan. Bagaimana bisa 40.000 yuan? Baru saja, mereka yang melakukannya tidak senang. Itu seperti bayangan yang datang ke Lin Tian. Lin Tian masuk ke runtuhan lagi. Orang-orang mengira si Lin Tian harus dinonaktifkan, tetapi Lin Tian berlari keluar lagi, dan ini saya itu 50.000 jalan napas. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Lin Tian sangat puas, dan terus merangsang pihak lain untuk menyerang dirinya sendiri. Jalan napas pria itu lebih dari 2 juta. Masing-masing tangan mengerikan. Jalan napas Lin Tian adalah dari 30.000 ke 40.000 ke 50.000, dan kemudian 60.000. Akhirnya, Lin Tian berhenti di 100.000 yuan dan berkata sambil tersenyum, oke, biarkan yang lain berkumpul. Pria yang bergerak sudah menjadi lemah, tetapi Lin Tian tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga kuat, yang membuatnya sangat tertekan. Xiong Wu bahkan lebih bermartabat di sana. Wah, tubuh seperti apa kamu? Jangan bicara omong kosong. Datanglah jika kamu mau. Lin Tian menatap Xiong Wu, dan Xiong Wu berkedip, semuanya, beri aku semua kekuatanmu untuk meledakannya. Kematian. Pada saat berikutnya, ratusan orang bergegas ke Lin Tian hari itu, dan kemudian satu persatu memainkan yang paling kuat. Seluruh tubuh Lin Tian didorong ke tanah, dan batu-batu di sekitarnya semuanya berubah menjadi bubuk, jadi semua orang berhenti. Pedang awan dingin menggigil, generasi tua akan baik-baik saja. Orang tua dan Bibi Feng terkejut. Adapun wanita bertopeng, dia tenang sepanjang waktu, karena dia tahu bahwa Lin Tian tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pasti. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Lin Tian keluar. Kali ini, jalan napas mencapai 150.000 yuan, yang meningkat 50.000 yuan. Lin Tian sangat puas. Dia tersenyum pada ratusan talenta dan berkata, terlalu lemah, teruskan. Orang-orang ini sibuk, terutama mereka yang berpikir bahwa kekuatan kasar jutaan jalan napas meletus, apalagi Lin Tian, yang merupakan jutaan orang saluran napas, dapat bertarung menjadi lumpur daging. Tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dan Xiong Wu tidak bisa duduk diam, dan dia berkata, apa yang kamu lakukan? Bunuh dia untukku. Orang-orang itu bergandengan tangan untuk menyerang lagi, dan Lin Tian selalu bisa memanjat keluar. Tidak hanya itu, jalan napas Lin Tian semakin kuat dan kuat, dari 100.000 menjadi 150.000, lalu 200.000, dan akhirnya 300.000. Tapi 300.000 sudah menjadi batasnya, dan Lin Tian berhenti. Dia menertawakan mereka dan berkata, kamu terlalu lemah. Sudah waktunya untuk berhenti. Berhenti? Wah, menurutmu kamu ini siapa? Katakan berhenti dan berhenti? Xiong Wu bersenandung, dan kemudian membiarkan yang lain melanjutkan. Siapa tahu Lin Tian mulai menggunakan perubahan jalan napas kali ini. Perubahan pertama, jalan napas merah, 300.000 hingga 600.000. Perubahan kedua adalah jalan napas oranye, 600.000 menjadi 1,2 juta. Yang ketiga adalah jalan napas kuning, 1,2 juta hingga 2,4 juta. Yang keempat adalah mengubah jalan napas hijau, langsung 4,8 juta. Jalan napas ini dapat dibandingkan dengan 5 juta, dan kejeniusan pemandangan, semuanya 2 hingga 3 juta, jadi ketika Lin Tian menggunakan telapak tangan tanpa bayangan, orang-orang itu semua dipukuli. Bang bang bang, orang-orang itu semua menerobos gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan serigala hantu melihat kesempatan itu dan melompat dengan liar. Selama orang-orang yang terluka parah dikunci oleh serigala hantu, mereka segera berubah menjadi tulang.
Untuk sementara, para jenius itu menangis dan melolong, dan Xiongwu jatuh dari punggung beruang karena ketakutan. Namun, Lin Tian kembali ke akal sehatnya dan mengabaikan mata terkejut semua orang. Dia pergi untuk menanggungmu selangkah demi selangkah. Xiongwu menggertakkan giginya dengan marah. Wah, apakah menurutmu kamu sangat kuat? Lin Tian tidak peduli, tapi dia masih bergerak maju, sementara Leng Yunjian dan yang lainnya sudah bersemangat. Adapun demensia Hei Bufan, katanya, 300.000, setelah 4 perubahan, mencapai 4.800.000, yang juga bertentangan dengan langit. Tapi Xiongwu mendengus, dan beruang di selangkangannya tumbuh lebih besar. Xiongwu mundur ke satu sisi dan memerintahkan beruang itu, sobek dia. Beruang itu membuka mulutnya, lalu meraung, dan suara yang kuat itu terbang ke Lin Tian satu persatu, seolah ingin meledakkan jiwa Lin Tian. Tapi Lin Tian menatap beruang itu dan mencibir, dasar anak kecil. Dengan itu, Lin Tian mengeluarkan kolom binatang yang terperangkap dari kerajaan hantu, dan kemudian melintas ke sana, dan memukulnya dengan keras di atas kepala beruang. Beruang itu merasa jiwanya telah diambil. Saat berikutnya, beruang memandang Lin Tian dengan ngeri, dan kemudian dia takut untuk berbalik di situ. Beruangmu melihat beruangnya dipukuli dan berkata, bangunkan aku. Jiwa beruang itu telah diikat setengahnya, hanya bisa mendengarkan Lin Tian dengan patuh, tidak berani bergerak sama sekali, hanya bisa menderita berputar. Sampah. Xiongwu menegur, tapi Lin Tian menatap Xiongwu. Giliranmu. Melihat jalan napas Lin Tian telah melebihi jalan napasnya sendiri, Xiongwu berteriak, apakah saya tidak bodoh? Setelah itu, Xiongwu segera melarikan diri dan menghilang di depan orang banyak. Orang-orang ini tidak menyangka bahwa camp bakat telah hilang, dan bahkan salah satu dari 10 pemimpin kabinet teratas melarikan diri. Untuk sementara, murid-murid Liga Wugu itu berpikir apakah Liga Wugu akan bubar atau tidak, tetapi Lin Tian mengabaikan orang-orang itu dan melanjutkan. Di Aula Zhangge Liga Wugu, ada 9 Aula Zhangge lainnya. Aula Zhangge ini dapat melihat situasi di Liga Wugu melalui gambar di dinding. Ketika orang-orang ini melihat camp utama, camp jenius dihancurkan, dan pelarian Xiongwu, mereka semua tercengang. Pada saat ini, Xiongwu kembali dengan panik dan menatap kerumunan dengan ngeri. Kalian semua melihat bahwa jalan napas orang ini berubah. Dia menabrak 5 juta jalan napas secara langsung, yang tidak bisa dia tahan. Wajah orang-orang jelek, dan mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Beberapa orang menyarankan agar orang-orang dari aliansi Tianghu harus saling berhadapan. Tetapi beberapa orang berkata, ketika aliansi Tianghu digabungkan ke dalam aliansi Wugu kami, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam apapun. Tapi sekarang kami akan menyerahkannya. Bukankah itu benar? Yang lain berkata, mereka tidak berkontribusi apa-apa, tetapi mereka menyebabkan kami begitu banyak masalah. Jika kita tidak menyerahkannya, siapa yang akan melakukannya? Pada saat ini, sebuah suara datang dari sudut, siapa yang mengatakan untuk menyerahkan aliansi surga dan zaman kuno kita. Ketika mereka berbalik, mereka melihat seorang pria muda, yang ditutupi bulu putih, dengan wajah pucat dan bibir agak merah. Ketika mereka melihatnya, mereka segera tenang, dan Xiongwu berkata, utusan Bai'an, sebagai pemimpin aliansi surga dan zaman kuno, Anda harus menemukan cara untuk mengirim bocah itu pergi. Benar, utusan Bai'an, jenius dan ahli Liga Wugu kita telah ditinggalkan olehnya. Bagaimana kita bisa berdiri di gunung tandus besar di masa depan? Utusan Bai'an, yaitu, pria itu berkata dengan dingin, kapan kamu begitu pemalu? Semua orang saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Utusan Bai'an bersenandung, biarkan dia datang, aku akan mengajarinya dengan baik. Mendengar utusan Bai'an, orang-orang sangat diam. Pada saat ini, di luar aula utama, ada nafas Lin Tian dan yang lainnya. Dan telapak tangan keluar satu persatu, dan utusan Bai'an keluar. Lin Tian melirik orang-orang dan bertanya, apakah kamu belum keluar dari Liga Tianghu? Paviliun Palem itu memandang utusan Bai'an, dan Lin Tian memandangnya, dan utusan Bai'an juga memandang Lin Tian Leng Sui dan berkata, wah, saya adalah pemimpin aliansi Tianghu. Apakah itu? Mata dingin Lin Tian mengepak gudang, dan dia tiba di putih seorang utusan. Seorang utusan kulit putih mencibir, wah, kamu kuat, tapi aku siap untuk itu. Setelah itu, utusan Bai'an membuka tangannya dan menggambar beberapa simbol aneh di atasnya. Kemudian dia memukul Lin Tian dengan kedua tangannya. Tubuh Lin Tian langsung dipukul untuk terbang, menghancurkan beberapa gunung di tempat dan menghilang di depan semua orang. Orang-orang menarik napas, dan paviliun Palem itu menyanjung satu persatu, utusan Bai'an, itu kuat. Utusan Bai'an menyerang dengan rune ini, dan itu benar-benar berhasil. Utusan Bai'an layak menjadi salah satu dari 3 utusan Liga Wugu kita. Untuk sementara, paviliun sang itu meniup utusan Bai'an ke langit, sementara beberapa orang Leng Yunjian khawatir melihat jauh. Tapi utusan Bai'an berkata, kirimi saya pesan. Siapapun yang berani memprovokasi aliansi surga dan zaman kuno lagi akan berakhir seperti ini. Kerumunan itu mengangguk, dan kemudian sebuah suara datang, kan? Kerumunan tertegun dan buru-buru melihat ke sumber suara, di mana seorang pria datang. Pria ini bukan orang lain. Ini Lin Tian, dan utusan Bai'an mengerutkan kening, wah, kamu belum mati?
Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku dengan kekuatan itu? Lin Tian menatapnya dan bertanya balik. Setelah penampilan Ling Yingbo, dia tiba di sisi lain dalam sekejap mata. Utusan Bayan bersenandung dan menampar Lin Tian lagi. Lin Tian menghindar dan tertawa, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Utusan Bayan menyerang lagi dengan kedua tangan dan rune, tetapi bahkan Lin Tian tidak bisa menyentuhnya. Dia sangat marah sehingga dia terlihat jelek, sialan. Dengan itu, utusan Bayan memecahkan jimat, dan seluruh orang menghilang. Lin Tian melihat sekeliling. Lolos. Paviliun sang itu takut menjadi konyol, dan orang-orang dari Liga Wugu juga dibutakan. Lin Tian berkeliaran sebentar. Setelah memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa, dia bertanya, bagaimana dengan orang-orang dari aliansi Tiangu? Paviliun Palem ini menggelengkan kepala, dan Lin Tianlang berkata, apakah kamu ingin mati? Tidak, tapi kami tidak tahu. Xiongwu memimpin dalam ketakutan, yang lain juga bingung satu persatu. Lin Tian tidak mempercayainya. Dia menurunkan jiwa mereka satu persatu, dan kemudian merebut ingatan itu. Dia menemukan bahwa meskipun Zhang Ge adalah pengontrol utama Liga Wugu, mereka hanya mengontrol bagian bawah. Mereka tidak tahu tentang 3 utusan di atas dan di mana Liga Tiangu berada. Lin Tian menatap mereka dengan dingin. Bagaimana biasanya Anda menghubungi ketiga utusan itu? Kerumunan menggelengkan kepala. Mereka semua mencari kita. Para murid Liga Wugu terkejut. Mereka tidak tahu di mana 3 pemimpin teratas berada atau di mana Liga Tiangu bersembunyi. Lin Tian tahu situasinya saat ini, jadi dia melihat paviliun Palem ini dan berkata, saya akan mengampuni hidup Anda untuk sementara waktu, tetapi jika Anda memiliki berita tentang mereka, beritahu saya segera. Iya. Para pemimpin kabinet itu tidak berani menolak, dan mereka menjawab satu persatu. Lin Tian baru saja memperbaiki suasana hatinya, berbalik dan meninggalkan aula Zhang Ge Liga Wugu. Leng Yunjian dan lelaki tua itu tinggal satu persatu. Adapun Lin Tian, setelah beberapa langkah, dia memandang bibi Xiang Feng dan Leng Yunjian. Siapapun yang membunuh klanmu, kamu bisa membalas dendam. Selesai berkata, Lin Tian membiarkan serigala hantu menemani kedua orang ini, tetapi Lin Tian pergi ke Liga Wugu dalam diam. Bagi Leng Yunjian, mereka secara alami menemukan sang yang lebih tua. Penatua sang takut untuk melarikan diri. Tetapi dengan bantuan serigala hantu, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri dan mati satu persatu. Adapun Nyonya Feng, dia juga memecahkan orang-orang yang telah menyakiti agama hitam dan liar mereka satu persatu. Namun, 10 paviliun Palem hanya bisa menonton, tetapi tidak berani membantu. Jadi, setelah setengah hari, Bibi Feng dan Leng Yunjian keluar dengan puas. Orang tua itu tersenyum pada mereka, bukankah itu mengasyikkan? Balas dendam, tentu saja. Pedang awan dingin itu cara yang bahagia, dan angin yang besar juga nada santai, akhirnya aku menyelesaikan keinginan tuanku. Tapi lelaki tua itu memandangi Liga Wugu yang rusak. Liga besar Gunung Tandus besar begitu ditinggalkan. Tidak hanya pria tua itu, tetapi juga orang kulit hitam yang luar biasa menghela nafas di kejauhan. Berita itu menyebar, dan seluruh gunung menjadi sensasi. Wanita bertopeng itu menatap Lin Tian. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan tutup mulut. Lin Tian selesai, lalu berbalik untuk pergi. Diam. Orang-orang di tempat kejadian saling memandang, tetapi Lin Tian mengendalikan seekor burung dan tidak membawanya kecuali hantu liar dan serigala. Tetapi wanita bertopeng itu tidak ingin mengejar Lin Tian, tetapi Lin Tian sudah melewati burung-burung itu. Dia menepuk pundaknya, gadis kecil, menyerah. Wanita bertopeng itu menatap lelaki tua itu. Apakah kamu punya cara untuk menyusulnya? Kecuali ada burung mekanisme lain, harus ada cukup saluran udara di kedua kaki. Orang tua itu selesai, melihat hitam yang luar biasa tidak jauh. Leng hitam luar biasa di bawah tatapan, lihat apa yang saya lakukan. Wanita bertopeng itu berkata, bahwa aku bersamanya, aku bisa memberimu banyak hal. Apa? Hitam aneh luar biasa bertanya, dan wanita bertopeng itu berkata, adalah hal yang sangat berharga. Tidak ada alasan untuk bicara. Pria kulit hitam itu tidak bodoh. Ini membiarkan wanita bertopeng memandang lelaki tua dan Bibi Feng, dua tetua, bantu dan bujuk dia untuk membantu. Leng Yunjian juga berharap untuk melihat kedua orang ini, dan ingin mereka membujuk orang kulit hitam yang luar biasa untuk membantu. Orang tua itu tampak tak berdaya. Barang-barangku telah dirampok oleh bocah itu. Di mana Anda ingin saya menemukannya? Wanita bertopeng itu hanya terlihat bagus pada Nyonya Xiang Feng, yang tidak punya pilihan selain menatap hitam yang luar biasa. Aku akan memberimu sesuatu. Apa? Pria kulit hitam itu menjadi curiga. Pada saat ini, Bibi Feng mengeluarkan batu dari cincin itu, dan warnanya biru. Hitam luar biasa segera dua mata bersinar, batu biru. Ya, itu sangat berharga. Feng sedikit enggan, tetapi wanita bertopeng itu bersyukur. Terima kasih banyak, tetua. Dia menghela nafas, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda harus menemukannya, saya sudah mencoba yang terbaik untuk melihat apakah dia dapat membantu saya. Wanita bertopeng itu menatap hitam luar biasa, dan hitam luar biasa tergoda.
Seluruh orang berkata dengan penuh semangat, "Oke, saya akan membantu Anda." Selesai berkata, hitam luar biasa mengeluarkan mekanisme burung kayu. "Ayo, kirim kamu." Burung kayu lebih besar dari yang dirampok, dan tidak apa-apa untuk mengambil 10 orang sekaligus. Ketika Hei Bufan naik untuk mengemudi, semua orang melompat, dan wanita bertopeng itu bertanya-tanya, "Apakah kamu akan pergi?" Orang ini memiliki terlalu banyak rahasia. Saya ingin mengenalnya. Orang tua itu bergumam, tetapi Leng Yunjian berkata, "Dia banyak membantuku. Hidupku adalah miliknya, jadi aku ingin menjadi adik laki-lakinya." Tetapi Bibi Feng berkata, "Dia telah banyak membantu saya, dan saya ingin mengikutinya." Berkulit hitam, tetapi dia berkata, "Bukankah dia seorang pria dengan ratusan ribu saluran udara? Saya terpesona oleh Anda." Tetapi, orang tua itu berkata, "Ratusan ribu, setelah perubahan jalan napas, hampir 5 juta. Ya, 5 juta. Pedang awan dingin itu tidak mau lihat hitam luar biasa mengatakan Lin Tian. "Tatapan hitam yang luar biasa, dan kamu benar-benar tidak punya topik." Selesai mengatakan, hitam luar biasa mengontrol daun burung besar. Lin Tianben berpikir bahwa dia akan mengumpulkan burung kayu lain, dan orang-orang itu tidak dapat mengikutinya, jadi dia terus mengendalikan burung kayu untuk terbang ke suatu tempat. "Kemana kita akan pergi, tuanku?" "Laut Limbah." Lin Tian tidak tahu di mana orang-orang dari aliansi Chao Guimen dan Tiangu saat ini, jadi dia hanya bisa berencana pergi ke laut liar untuk melihat-lihat. Tak lama kemudian, Lin Tian merasakan seekor burung besar datang, dan sekelompok orang sedang duduk di atas burung itu. Orang-orang ini berkulit hitam luar biasa dan sebagainya, tetapi lelaki tua itu juga berpuas diri. "Wah, kamu tidak ingin menyingkirkan kami." Leng Yunjian juga berkata, "Tuan, hidupku adalah milikmu. Aku hanya akan mengikutimu di masa depan." Dia juga berkata, "Kamu membalaskan dendamku. Saya tidak bisa membalas Anda. Saya berencana untuk mengikuti Anda." Wanita bertopeng itu tidak berbicara, tetapi hitam luar biasa berkata, "Wah, orang-orang ini membayar saya untuk datang kepada Anda, tetapi saya tidak ingin menemukan Anda." Lin Tian mendengar kata-kata orang-orang ini, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya ingin mencari tempat untuk berlatih, kalian semua ingin mengikuti. Kemanapun Anda pergi, kami akan pergi," kata lelaki tua itu dengan keras kepala. Orang lain juga mengatakan bahwa, untuk Lin Tian, mereka berkata, "Apapun yang Anda inginkan, saya harus pergi." Setelah itu, Lin Tian mengabaikan mereka, dan orang-orang ini mengikuti burung lain. Hari demi hari, dan kehancuran Liga Wugu di Gunung Dahuang menyebar, membuat semua orang bertanya-tanya siapa pemuda ini. Dan Lin Tian dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di luar, terutama lelaki tua itu masih mengeluh, "Apa yang akan kamu lakukan, nak? Terus terbang. Apakah dia tidak lelah?" Hitam luar biasa juga cepat tidak sabar. Wanita angin tidak berbicara, tetapi pedang awan dingin itu sepertinya memikirkan sesuatu. "Hari-hari ini, apakah kamu akan melewati beberapa ngarai dan hutan batu yang aneh, serta danau?" "Ya, ada apa?" Wanita bertopeng itu ingin tahu tentang apa yang dilakukan Leng Yunjian ketika dia mendengar ini, dan Leng Yunjian memikirkan gambar itu dan berkata, "Saya ingin pergi ke laut liar." "Apa?" Mereka semua terkejut, dan Leng Yunjian memberitahu Lin Tian apa yang terjadi di gurun jahat satu persatu. Ketika semua orang terkejut, dan hitam luar biasa segera berhenti, "Aku tidak akan pergi." "Mengapa?" Wanita bertopeng itu bertanya, dan pria kulit hitam itu bergumam, "Anda tahu di mana laut liar itu? Ini tempat yang sangat mengerikan." Orang tua itu juga mendapatkan kembali martabatnya. Tempat itu benar-benar berbahaya, tapi dia ingin pergi. "Kita bisa pergi dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa menemukan rahasia menarik." Leng Yunjian mengangguk dan berkata, "Itu benar. Kamu sangat kuat, tidak ada tempat di mana dia tidak bisa pergi. Ya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Liga Wugu. Saya pikir sulit untuk tidak mengalahkannya di laut yang sunyi ini." "Orang gila, sekelompok orang gila. Aku tidak akan bermain denganmu. Saya meninggalkan." Pria kulit hitam itu sedang terburu-buru. Bibi Feng mengeluarkan batu biru itu. "Ini dia, dasar burung kayu." Hitam luar biasa merasa mengambil batu ini agar tidak kalah, lalu merebut batu itu, memberikan burung kayu itu untuk angin yang besar, memberimu. "Ya, kamu bisa pergi." Dia berkata kepada Hei Bufan, tetapi Hei Bufan berkata, "Kurasa aku tidak bisa pergi." "Jangan pergi." Bibi Feng merasa bahwa hitam luar biasa ini bermain dengannya, dan hitam luar biasa itu berkata sambil tersenyum, "Saya ingin melihat bagaimana dia meninggal, jadi saya juga pergi untuk ikut bersenang-senang." "Lalu kamu bilang kamu akan pergi?" Angin kencang Niang Air Wei, tapi hitam luar biasa itu tersenyum, "Aku tidak bilang begitu, kamu akan memberikan batu itu kepadaku begitu cepat." "Anda." Hitam luar biasa sangat bangga, dan saat ini di depan Lin Tian tiba-tiba masuk ke labirin awan gelap. Ketika hitam luar biasa dan yang lainnya ingin berhenti, sudah terlambat untuk menghirup labirin awan gelap itu bersama-sama. "Nah, apa yang terjadi?"
Teguran hitam yang luar biasa itu, tetapi angin besar Niang juga meragukan, bagaimana di mana-mana kabut hitam, tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba mendatangi burung terbang mereka. Melihat Lin Tian, Lang Yujian buru-buru berkata, "Tetua, tempat apa ini? Bagaimana bisa ada kabut hitam di mana-mana, dan Anda tidak bisa melihat sekeliling?" Lin Tian juga tidak tahu. Dia hanya berdiri di sana dan melihat sekeliling dan berkata, "Tunggu sebentar, tunggu sebentar." "Tunggu? Mengapa?" Lang Yunjian penasaran, tetapi orang kulit hitam yang luar biasa berkata, "Jangan berpura-pura, nak, kamu pasti telah memasuki sesuatu yang buruk. Jika kamu tidak mengerti, berpura-puralah mengerti." Lin Tian berkata, "Ini adalah orang lain yang menggunakan ilusi. Fata Morgana?" Orang-orang saling memandang, dan Lin Tian menjelaskan, "Ini seperti susunan ajaib ketika beberapa simbol dan beberapa lukisan digabungkan, dan simbol di dalamnya disebut simbol situasi sihir. Oke? Ini pertama kalinya saya mendengarnya, tetapi terlihat mengerikan." Benar saja, pada saat berikutnya, mereka melewati awan hitam dan sampai di hutan. Sungguh keajaiban melihat hutan di gunung tandus yang besar. Bagaimanapun, gunung tandus besar adalah gunung tandus, dan tidak mungkin ada tanaman. Tapi di depan saya, tidak seperti gunung liar yang besar, karena di sini, ada gunung, air, dan pepohonan. Tidak hanya itu, bahkan nafasnya begitu jernih, tetapi juga di puncak gunung, ada sebuah istana, yang diukir dengan beberapa kata besar, Kaisar Fusung Kuno. Apa? Fusung Kuno tatapan hitam luar biasa itu, dan pria tua dan angin besar Niang juga terkejut. Lang Yunjian terkejut dan berkata, "Sekte Fuan paling misterius di Gunung Dahuang." Lin Tian tidak peduli gerbang macam apa itu. Sebaliknya, dia jatuh dari burung, melompat ke gerbang, melihat sekeliling, dan berkata, "Mengapa Anda tidak mengundang kami untuk datang?" Pada saat ini, gerbang terbuka dan dua orang keluar darinya, satu adalah Tuan Hua, yang lainnya adalah Nanjian. Hanya melihat menghabiskan Tuan Muda dengan penuh semangat, "Nak, kita bertemu lagi." Nanjian tersenyum, "Wah, aku berhasil membawamu ke tempat ini." Mereka tidak mengira itu adalah dua orang ini, tetapi Lin Tian berkata, "Kamu pikir kamu bisa menjebakku jika kamu mengundang beberapa orang untuk mendapatkan jimat ajaib? Wah, tahukah kamu siapa yang membuat ilusi ini?" Pedang Selatan tampak tersenyum, tetapi Lin Tian berkata, "Tidak peduli siapa yang menghalangi, selama dia menghalangi jalanku, tidak akan ada akhir yang baik." Mendengar ini, Pedang Selatan melotot, "Kamu tidak tahu harus berbuat apa, nak." Lin Tian tidak memiliki omong kosong, tetapi sebuah suara datang dari balik gerbang, "Siapa yang tidak menganggapku begitu serius?" Pada saat ini, seorang pria berjubah tau kuning keluar dengan rune berbeda di sakunya. Saya melihat bahwa pria ini memiliki janggut emas, tetapi dia tidak terlihat sangat tua. Tapi dia berkata pada dirinya sendiri, "Beraninya kamu begitu gila." Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi Hei Bufan terkejut. "Orang-orang Jinsu dari klan Huangfu?" "Ya, saya Jinsu." Orang itu berpuas diri, dan Pedang Selatan di satu sisi masih berkata sambil tersenyum, "Saudara Jin, bersihkan orang sombong ini dengan baik." Suara Jinsu, kecil. Setelah itu, Jinsu memegang jimat di satu tangan, lalu membuangnya. Jimat itu berubah menjadi cahaya keemasan, dan kemudian menjadi sangkar, menjebak Lin Tian di dalamnya. Semua orang menarik napas, dan Tuan Muda Bunga tertawa, "Haha, nak, apakah kamu tahu kekuatan rune?" Nanjian bahkan bercanda, "Wah, bukankah itu gila barusan? Mengapa Anda tidak terus menjadi sombong?" Lin Tian sangat tenang, tetapi juga mengembalikan jalan, "Itu saja, masih ingin memblokir saya." Tetapi Tuan Muda Hua memandang pria Jinsu dan berkata, "Tetua Jin, lihat anak ini. Dia terjebak dan sangat sombong." Mendengar ini, Jinsu tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengiriminya token api nanti." Setelah itu, Jinsu mengeluarkan jimat lain, lalu mengguncangnya. Api di kandang langsung berkedip, dan itu sangat kuat, sehingga seluruh kandang tertutup oleh nyala api. Lang Yunjian bertanya dengan bingung, "Apakah kamu baik-baik saja, tetua?" Tidak hanya pedang awan dingin, Niang besar angin itu juga memandang Lin Tian dengan gelisah, tetapi untuk serigala hantu liar, dia pergi dan bergegas ke pria Jinsu. Tetapi ketika serigala hantu menamparnya, pria Jinsu itu tertawa seperti bayangan dan berkata, "Ingin menyerangku? Naif." Lin Tian berkata, "Itu hanya rune bayangan yang dia buat dengan rune." Tanda bayangan? Orang-orang tidak tahu apa artinya, tetapi Lin Tian tahu bahwa itu adalah bayangan yang diciptakan oleh rune, dan itu terlihat sangat sama. Terutama di gunung tandus yang besar, ketika Anda tidak bisa menggunakan sihir, rune aneh ini sangat kuat. Pria Jinsu bercanda, "Wah, kamu punya mata, tapi jangan berpikir seperti itu, aku akan melepaskanmu. Buka matamu." Ketika Lin Tian selesai mengatakan ini, api di sekitarnya menghilang, dan sangkar yang disentuhnya dengan satu tangan menghilang. Mata pria Jinsu itu membelalak, "Bagaimana kamu memecahkan rune ini?" "Rune paling banter membutuhkan kekuatan." Lin Tianxie tersenyum, tetapi Jinsu tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian mendatangi Jinsu dan meraihnya dengan satu tangan. Jinsu berkata dengan samar, "Wah, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah bayangan.
Apakah kamu masih begitu gigih? Lin Tian berkata dengan dingin, aku hanya perlu menurunkan jimat bayangan, dan bayanganmu tidak akan berguna. Selesai berkata, Lin Tian menyentuh posisi tertentu dengan satu tangan, lalu menarik, selembar kertas rune ditarik keluar, dan bayangan itu menghilang. Nanjian dan Tuan Muda Hua terkejut. Adapun cara hitam yang luar biasa dan aneh, bisakah kamu memecahkan jimat semacam ini? Tidak, rune, aku tidak bisa melanggar. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Orang tua itu dan yang lainnya terkejut, dan Lang Yunjian menyembah, Tuan, Anda Maha Kuasa. Tuan Muda Hua dan Nanjian tidak mengambil Lin Tian. Mereka mulai merasa tidak nyaman. Mereka mundur dan ingin memasuki istana. Tetapi Lin Tian sudah memiliki 300.000 jalan napas, dan dia dapat dengan mudah pergi ke pintu dan menatap mereka dan berkata, aku tidak bisa membunuhmu sebelumnya, tapi sekarang. Lin Tian selesai, dua telapak tangan siap bergerak, dan kemudian bayangan biru muncul. Kali ini Lin Tian bisa melihatnya dengan jelas dan mencibir, kamu menunggu. Sebelum mereka bisa reak, mereka melihat jalan napas Lin Tian terbuka, dan ada lebih dari 4 juta jalan napas sekaligus. Instan biru itu sangat rentan sehingga dia ditangkap oleh Lin Tian di tempat dan memukulnya sebentar. Namun, wajah Tuan Muda Hua sangat jelek ketika dia melihat bahwa itu yang harus dia andalkan hanyalah turun. Untuk instan biru ini, dia berjuang untuk bangun dan menatap Lin Tian Dao. Kamu benar-benar kuat. Ketahuilah. Tapi aku juga tidak lemah. Blue instan melepas mantel, dan napasnya mulai melonjak. 500.000, 1 juta, dan 1,5 juta turun sedikit demi sedikit. Ketika jalan napas berhenti di 5 juta, biru instan berkata, sekarang, kita hampir sampai. Anda telah mengompres jalan napas. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Orang tidak tahu apa itu kompresi, tetapi mereka tahu bahwa jalan napas sesaat biru sangat kuat. Paman Biru, aku tahu kamu yang paling kuat, katanya. Biru seketika tetapi dua mata menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian sebenarnya dalam senyuman itu, kamu sekarang jalan napas, juga dan aku tidak banyak perbedaan. Aku bisa melawanmu. Biru seketika selesai berkata, buru-buru ke Tuan Muda Bunga itu, ingin menyelamatkannya. Begitu Lin Tian turun ke instan biru, dia mengambil telapak tangan dari langit, dan instan biru itu dipukul lagi. Tuan Muda Hua melihat wajahnya ditarik, dan Nanjian serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mengerikan. Blue Instan tidak menyangka memiliki 5 juta jalan napas, dan sulit untuk mendekati Master Bunga. Lin Tian menatap biru instan dan keluar dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, hari ini, kamu tidak bisa membawanya pergi. Instan biru sangat gigih, dan bergegas ke masa lalu, kali ini lebih cepat dari sebelumnya, dan Lin Tian Xie tersenyum, tidak ingin menutup. Saya melihat Lin Tian memblokir di depan instan biru lagi, dan mengalahkan instan biru untuk terbang lagi. Tapi instan biru ini sangat gigih. Sekali tidak bisa dilakukan, 2 kali. Setelah selusin putaran seperti ini, instan biru secara bertahap memiliki darah di mulutnya. Tapi darah biru itu biru. Lihat pria tua ini dan angin yang besar untuk berkata bersama, orang berdarah biru. Hitam luar biasa juga demensia naik, gunung tandus besar ini tiba-tiba memiliki orang berdarah biru benarkah? Pedang awan dingin juga orang ragu, orang berdarah biru ini, bagaimana mengembalikan tanggung jawab? Pria berdarah biru adalah tipe pria dengan darah biru, dan mereka memiliki tubuh yang kuat, dan lukanya dapat pulih dengan cepat, sehingga disebut pria yang tidak bisa bertarung sampai mati. Tidak bisakah kamu bertarung? Pedang awan dingin itu konyol, dan lelaki tua itu menarik napas, orang ini, kenapa pada akhirnya? Angin besar Niang juga mengerutkan kening, terakhir kali muncul orang berdarah biru, masih beberapa puluh ribu tahun yang lalu, dan semua orang untuk mendapatkan darah orang ini, tangkap dia di mana-mana. Hei Bufan, sebagai pemimpin kota Miu, tahu lebih banyak, jadi dia juga secara tidak sengaja mengungkapkan, pria berdarah biru itu menghilang setelah terluka parah, dan tidak pernah muncul lagi. Namun, ketika orang-orang ini berbicara tentang pria berdarah biru, Lin Tian sedikit terkejut, tetapi segera menatap pria berdarah biru itu dengan tenang, saya tidak menyangka Anda adalah pria berdarah biru. Biru seketika sedikit setelah pulih dari cedera berkata, Anda tiba-tiba tahu bahwa saya adalah orang berdarah biru, yang seharusnya tahu, saya yang abadi. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan Nanjian berkata dengan demensia, saya tidak menyangka dia berdarah biru. Tidak peduli berapa banyak bunga yang dihabiskan, dia hanya ingin tahu apakah instan biru ini akan selalu baik-baik saja, jadi dia bertanya kepada Nanjian, Nanshu, apakah Lanshu akan baik-baik saja? Dia tidak akan mati, jangan khawatir. Pedang selatan kembali kepada Tuhan, di dalam hati tetapi ragu, tetapi menghabiskan banyak cara yang bersemangat, itu baik. Tapi kemudian instan biru mulai lagi, masih bergegas ke Lin Tian, dan Lin Tian mengambil banyak bunga. Bunga itu berkata dengan tergesa-gesa, tidak, jangan bunuh aku. Nanjian dan Lan Instan keduanya menatap Lin Tian. Mereka takut Lin Tian akan mulai, dan Lan Instan berkata, biarkan dia pergi, nak. Punya kata. Biarkan dia pergi. Mengapa? Lin Tian tersenyum dan langsung bertanya pada Lan, keluarganya memiliki anugerah penyelamat hidup untukku.
Jika Anda bertekad untuk membunuhnya, saya pasti akan terus mengganggu Anda sepanjang waktu. Tetapi jika Anda membiarkannya pergi, saya berutang kebaikan Anda. Aku akan membayarmu kembali nanti. Benarkah? Sungguh. Anggukan instan biru itu, tetapi Lintian telah memasuki segel jiwa di bunga ini banyak tubuh. Menghabiskan banyak mata besar, dua mata aneh menatap Lintian, dan Lintian tahu melalui ingatan bahwa orang-orang yang mencari mereka di gerbang hantu, melepaskan tangan mereka, bertepuk tangan, menghabiskan banyak senyum bahu dan berkata, "Oke, aku membiarkanmu pergi." Habiskan banyak demensia dua mata untuk melihat Lintian, tetapi tidak tahu harus berkata apa, dan Lintian Xiao berkata, "Ayo, mari kita berbisik." Semua orang saling memandang dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lintian, tetapi Lan langsung berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Lintian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya." Habiskan banyak pasta tegang sekarang ke sisi Lintian, "Dewasa, kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku akan melepaskanmu nanti, tapi kamu harus menemukan cara untuk membantuku menyelidiki beberapa orang." "Tuanku," katamu. "Saya membutuhkan latar belakang orang yang mencari Anda untuk berurusan dengan saya, tetapi Anda harus menyelidiki dengan cermat." Mereka sangat berhati-hati. Lintian berbisik. "Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukannya," katanya. "Baiklah, Anda bisa pergi." Menghabiskan banyak berbagai terburu-buru, lalu tinggalkan sisi Lintian, dan pedang selatan dan biru seketika berkata, "Paman selatan, paman biru, ayo pergi." Nanjian bertanya-tanya apa yang dikatakan Lintian kepada Hua Duo, mengapa mereka begitu takut pada Lintian. Duo instan juga merasakan sesuatu yang salah, tetapi dia berterima kasih kepada Lintian, "Aku berhutang budi padamu kebaikan ini. Demi cinta dan keadilanmu, aku membiarkannya pergi." Lintian menjadi tenang, dan Lan instan masih bersyukur. Tapi Tuan Muda Hua menatap aula dan berteriak, "Tuan Jin, ayo pergi." "Biarkan? Menurut Anda siapa saya? Tolong biarkan saya, dan sekarang biarkan saya membiarkan orang pergi." Jalan napas Jinsu itu. Tuan Hua berkata dengan canggung, "Tuan Jin, sekarang setelah kesalahpahaman kita selesai, kita bisa berhenti menargetkan mereka." "Rilis? Apakah Anda pikir saya bodoh?" Pria Jinsu itu jelas marah, terutama ketika Lintian memecahkan jimat bayangan. Pada saat ini, dia ingin membersihkan Lintian. Tuan Muda Hua sedang terburu-buru. "Lihat Nanjian." "Nanshu, biarkan dia berhenti." Nanjian terlihat tak berdaya. "Kami memintanya untuk datang, tetapi jika dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dia tidak akan menyerah." Tuan Muda Bunga bingung, menatap Lintian dengan erat dan berkata, "Tuanku, saya tidak mengharapkan ini." Lintian menatap kata-kata ini dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan masuk sebentar." Setelah itu, Lintian masuk ke aula, sementara yang lain saling memandang di luar. Adapun Nanjian, dia pergi ke Master Hua dan bertanya-tanya, "Apa yang dia lakukan padamu? Mengapa Anda tiba-tiba begitu takut padanya?" Tuan Muda Hua tidak mengatakannya, hanya tertipu, "Paman Nan, dia sangat mengerikan, saya tidak ingin memprovokasi dia lagi." "Kamu tidak seperti itu sebelumnya." Nanjian bukan orang bodoh, jadi dia memandang Tuan Hua dengan aneh. "Dulu aku mengira Paman Lan bisa meninggalkanku dengan mudah, tapi barusan kamu melihat Paman Lan bertanya padanya. Apa yang Anda ingin saya lakukan?" Ini membuat Nanjian percaya dengan sangat cepat, tetapi Lan instan menatap istana dan tampak bingung. Leng Yunjian penasaran untuk bertanya kepada orang lain, "Apa yang akan terjadi padamu, tetua?" Orang tua itu tidak bisa menjaminnya, tapi Hei Bufan berkata dengan bangga, "Fuzong liar adalah tempat yang sangat mengerikan. Selama kamu masuk, kamu tidak bisa memikirkannya." "Bagaimana mungkin?" Leng Yunjian tidak percaya, tapi Hei Bufan bercanda, "Bukannya aku membuatmu takut, itu kebenaran." Leng Yunjian masih tidak percaya dan menggelengkan kepalanya berturut-turut. Adapun wanita bertopeng, dia berkata dengan percaya diri, "Saya belum melihat ada yang menghentikannya." Tuan tua beberapa orang juga belum pernah melihat, dan hitam luar biasa tetapi tidak percaya, "Anda benar-benar berpikir dia tak terkalahkan di dunia? Kamu sangat kuat." Pedang awan dingin dengan tegas berkata, "Tetapi cibiran hitam yang luar biasa, di gunung tandus yang besar, selama ada rune yang kuat, tidak ada orang yang tidak bisa menghadapinya. Dan Fuzong liar memiliki tempat Fuen yang paling lengkap dan kuat. Apakah Anda pikir dia bisa menanggungnya?" Hitam luar biasa benar-benar menakutkan, tetapi wanita bertopeng itu tahu bahwa Lintian berani masuk, jadi dia tidak takut. Di sisi lain, Tuan Muda Hua berdoa agar Lintian tidak berkelahi. Namun, Lintian sekarang berada di istana, yang penuh dengan labirin. Tidak hanya itu, ada banyak rune aneh di dinding. Ketika orang lewat, itu seperti mereka menemukan arai. Terkadang mereka menyemprotkan api, terkadang membeku. Tapi semua ini, tidak bisa menjatuhkan Lintian, dan pria Su Emas dalam kegelapan sangat marah. "Wah, jika kamu memiliki keberanian, kamu dapat terus masuk." Lintian tersenyum, "Masuk, saya harap Anda tidak bersembunyi." Kata-kata Lintian, biarkan orang kosong emas itu marah, "Kamu." Lintian mengabaikannya dan terus berjalan masuk. Kekuatan yang dilepaskan oleh rune itu tidak berpengaruh pada Lintian.
Sebaliknya, Lin Tian hanya meluangkan sedikit waktu untuk keluar dari labirin, dan pria Jinsu berdiri di balik tembok. Saya hanya bisa melihat bahwa dindingnya berwarna emas dan ada banyak rune di atasnya. Pria Jinsu berkata dengan bangga, "Nak, jika kamu mendekat, aku akan menunjukkan kepadamu rune paling kuat dari keluargaku." "Apakah itu saja?" Lin Tian meremehkan langkah demi langkah, dan pria Jinsu berkata, apakah kamu berani datang?" Lin Tian tidak memperhatikan, tetapi pria Jinsu benar-benar marah dan mengaktifkan rune ini secara langsung. "Lihat rune ini, kumpulkan cahaya keemasan satu persatu, dan kemudian lampu emas ini berubah menjadi panah tajam keemasan." Sho. Anak panah emas itu mengenai Lin Tian satu persatu, dan semuanya diblokir. "Tapi pria emas itu bodoh, tubuh macam apa kamu? Saya memiliki lebih dari 4 juta jalan napas. Apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku? Anda." Mata Jinsu konyol, dan Lin Tian memiliki telapak tangan di udara, dan dindingnya langsung hancur. Bum, Jinsu kewalahan oleh runtuhan, dan Lin Tian berjalan mendekat dan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan itu? Apakah nyaman?" Jinsu ingin melarikan diri, dan dia mengeluarkan rune dengan satu tangan, tetapi Lin Tian sangat cepat. Dia memotongnya dengan satu tangan. Aku adalah Kaisar Fusung kuno," kata pria Jinsu itu dengan ketakutan. "Aku tahu. Beraninya kamu menjadi gila. Kamu harus memiliki banyak sumber daya." Lin Tian menertawakan pria kosong itu, dan pria kosong itu terbuka rapat. "Apa maksudmu?" "Saya juga bisa menggambar simbol, tapi saya butuh banyak sumber daya, dan Anda bisa memberikannya kepada saya." "Kamu merampok?" Jinsu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tampak terkejut. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Itu benar." Jinsu panik dan mulai menatap Lin Tian dengan tatapan jelek. "Kamu tidak bisa merampokku." Lin Tian meraihnya dengan satu tangan, lalu tersenyum padanya dengan dua mata, sementara Jinsu merasa jiwanya dicap seperti sesuatu. Ini bisa menakuti orang-orang Jinsu, tetapi juga ekspresi panik dan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan padaku? Jiwamu ada di tanganku sekarang, jadi jika kamu tidak mau untuk mati, dengarkan saja aku." Jinsu menangis, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, selama kamu bekerja untukku, aku tidak akan menyakitimu." "Benarkah tidak?" "Tidak. Orang-orang Jinsu harus tertekan, materi saya ada di sini." Setelah itu, Jinsu mengeluarkan cincin tandus dan memberikannya kepada Lin Tian, yang kemudian tersenyum, "Itu saja? Aku hampir menggunakannya, itu saja." Pria Jinsu tidak berdaya, dan Lin Tian berkata, "Dengan cara ini, Anda dapat kembali ke gerbang leluhur Anda untuk mendapatkannya, semakin banyak, semakin baik." "Ah? Apa? Apakah ada masalah?" Orang Jinsu malu, "Aku di sini kembali ke pintu, bolak-balik setidaknya 4 atau 5 hari." "Tidak apa-apa. Aku akan memberimu tempat. Jika kamu mendapatkannya, kamu bisa pergi ke tempat yang kuberikan padamu." Lin Tian selesai, mengeluarkan kulit dan menunjuk ke suatu tempat. Pria Jinsu itu menatap, "Apa? Laut yang sunyi. Apa yang kamu lakukan begitu keras?" Lin Tianbai melihatnya, dan Jinsu berkata, "Tuanku, laut yang sunyi ini bukanlah tempat orang biasa pergi." "Apa? Takut aku akan mati di sana?" Lin Tian bertanya, dan pria Jinsu berkata dengan gelisah, "Jika kamu mati, apakah aku mati?" Lin Tian tersenyum. "Kalau begitu kamu menyiapkan lebih banyak hal baik untukku. Jika saya memiliki lebih banyak cara untuk melindungi hidup saya, Anda akan baik-baik saja." Jinsu berpikir itu masuk akal, jadi dia mengangguk dan berkata, "Aku akan bersiap sekarang." "Nah, singkirkan cermin ajaibmu." Setelah Lin Tian selesai berbicara, aula di sekitarnya menghilang, kabut menghilang, dan akhirnya semua orang muncul di Gunung Tandus. Orang-orang Jinsu telah pergi, dan semua orang lega, terutama ketika Tuan Muda Hua melihat pedang selatan dan biru instan, mundur, cepat. Ketiga pria itu segera pergi, dan tatapan hitam aneh yang luar biasa pada Lin Tian, "Apa yang kamu lakukan di dalamnya? Apakah ada hubungannya denganmu? Jika bukan karena wajah mereka, aku akan membersihkanmu," kata 4 juta saluran udara hitam luar biasa. Lin Tian mendekat satu persatu, dan pria kulit hitam itu menatap, "Apa yang ingin kamu lakukan? Kurasa kita perlu mengobrol dengan baik." Lin Tian tertawa dan melihat hitam luar biasa, dan hitam luar biasa bingung, punya kata untuk diucapkan dengan baik. "Sepertinya kamu menyerangku berkali-kali demi aku, bukan?" Lin Tianxie tertawa. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pria kulit hitam itu berkata dengan tergesa-gesa, "Apakah Anda ingin menyelesaikan akun? Bukankah seharusnya?" Lin Tian menertawakan Hei Bufan, dan Hei Bufan berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu berhati-hati? Anda berharap saya mengalami kecelakaan, apakah saya akan berbicara baik dengan Anda?" Lin Tian menertawakan kegelapan. "Hitam luar biasa tertekan, apa yang kamu inginkan?" "Ini sangat sederhana, Guishun." Lin Tian selesai, meletakkan tangannya di bahunya, hitam luar biasa ingin berjuang. Tapi kegelapan jutaan jalan napas luar biasa. Di hadapan Lin Tian, yang sudah dekati 5 juta jalan napas, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan.
dia hanya bisa melihat Lin Tian dengan ngeri. Ketika Lin Tian memasang rem tangannya dan tersenyum, oke. Hitam luar biasa tertekan hingga ekstrim, tetapi juga dua mata ke Lin Tian. Dao, kamu adalah iblis. Lin Tian tertawa dan tidak berbicara, tetapi semua orang tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Tian pada Heibu. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan kendalikan burungmu ke laut liar. Meskipun Hei Bufan enggan, dia hanya bisa mendengarkan Lin Tian ketika dia diturunkan, mengendalikan burung, dan kemudian bergegas ke laut liar. Melihat hitam luar biasa tiba-tiba menjadi jinak, Leng Yunjian bertanya dengan rasa ingin tahu dan tersenyum, apa yang kamu lakukan padanya, tetua? Tidak ada. Bagaimana mungkin? Orang ini sangat berhati hitam. Jika dia tidak melakukan apapun padanya, dia tidak bisa memimpin dengan jujur. Pedang awan dingin itu melihat melalui pepatah hitam yang luar biasa ini. Orang tua itu merasakan hal yang sama. Ya, orang ini, ada sepotong batu biru. Batu biru? Lin Tian curiga, dan orang-orang ini mengatakannya satu persatu. Ketika Lin Tian mengetahuinya, dia tersenyum pada hitam yang luar biasa dan kemudian mengulurkan tangannya. Tampilan tegang hitam yang luar biasa pada Lin Tian, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Balikan. Ketika Lin Tian mengucapkan dua kata ini, semua orang yang hadir tercengang.